Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam, Bapak dan Ibu, para asesor hebat yang sedang melihat video ini. Masih bersama saya Hadi, dan video kali ini saya akan menunjukkan bagaimana cara menyusun instrumen IA04A atau yang lebih dikenal dengan DIT atau Daftar Instruksi Terstruktur. Nah, instrumen ini digunakan dalam proses asesmen berbasis kompetensi untuk menelusuri bukti langsung. Jadi, kalau kemarin Bapak Ibu bukti langsung digunakan atau menggunakan instrumen yang namanya checklist observasi atau observasi langsung. Nah, sekarang ada instrumen daftar instruksi terstruktur juga untuk bukti langsung. Apa yang berbeda? Nah, jadi instrumen IA04A ini adalah instrumen yang berisi skenario project atau tugas simulatif yang harus dikerjakan oleh asesi, tapi bukan konteks teori Bapak Ibu ya. Tapi sebuah kegiatan yang terstruktur yang dirancang untuk menilai kemampuan analisis, pemecahan masalah, perencanaan, dan penerapan kompetensi dari asesi tersebut. Nah, sehingga instrumen ini digunakan untuk skema-skema yang berada di level supervisor ke atas, atau kalau di KKNI itu berada di level 4 ke atas. Dan formulir DIT ini atau IA4A ini akan bergandengan dengan IA04B. Nah, sekarang kita bahas IA04A dulu. Dalam pembuatannya, kita akan menggunakan pendekatan STAR untuk skenario Bapak Ibu ya. Ada STAR yaitu Situation, Task, Action, dan Result. Sehingga nanti skenario yang kita buat akan memberikan konteks yang jelas, tugas yang spesifik, kemudian langkah-langkah apa yang harus dilakukan, serta hasil apa yang diharapkan. Nah, sekarang kita coba lihat tampilannya Bapak Ibu ya. Di sini seperti biasa Bapak Ibu ya, ada nama skemanya, ada nomor skema seperti biasa, nama asesor dan seterusnya Bapak Ibu. Kita akan melihat di bagian bawah ini Bapak Ibu. Kemarin atau sebelumnya Bapak Ibu sudah berlatih membuat kelompok pekerjaan. Nah, kebetulan di skema ini ya yang saya angkat ini saya menemukan atau saya mengelompokkan, mengidentifikasi ada dua kelompok pekerjaan. Nah, kelompok pekerjaan satu ini saya beri nama pengkoordinasian kegiatan yang terdiri dari 3 unit kompetensi ini. Nah, kemudian saya akan membuat skenario-nya di sini. Di IA04A ini, dalam skenario ada dua Bapak Ibu ya. Ada yang pertama adalah hal yang harus disiapkan atau dilakukan. Kemudian yang bagian kedua adalah hal yang perlu didemonstrasikan. Nah, itu yang Bapak Ibu akan lakukan sekarang. Dan ketika menyusun skenario ini, Bapak Ibu tetap membutuhkan yang namanya unit kompetensi dari 3 unit yang kita ambil ini. Tujuannya untuk melihat beberapa informasi yang dibutuhkan dalam skenario ini. Yuk kita coba Bapak Ibu. Pertama, situasinya. Di sini saya membuat situasinya adalah asesi itulah sebagai seorang yang mengajukan permohonan uji kompetensi ya di judul skema ini dengan persyaratan yang sudah diatur di skema. Nah, begitu Bapak Ibu. Kemudian kita mempertegas di sini karena dia akan melakukan kelompok pekerjaan ini Bapak Ibu ya, pengkoordinasian. Sehingga sebagai seorang skemanya di sini Certified Venue Management, spesialis harus memiliki kompetensi sebagai ini judul kelompok pekerjaannya, pengkoordinasian kegiatan. Nah, ini baru situasinya. Setelah itu, kita akan bergerak di bawahnya untuk membuat T-nya atau task ya Bapak Ibu. Mungkin di sini saya tandai. Ini S-nya, situation-nya. Oke, nanti redaksinya Bapak Ibu bisa menyesuaikan ya. Kurang lebih seperti ini strukturnya. Kemudian kita task-nya Bapak Ibu. Nah, di task ini adalah untuk itu Anda diminta membuat presentasi singkat. Nah, kebetulan untuk DIT kali ini kita contohnya melakukan presentasi singkat Bapak Ibu. Nah, presentasi singkat ini berdasarkan dari apa? Dari studi kasus yang dibuat nantinya. Nah, makanya di sini dimunculkan membuat presentasi singkat dalam bentuk studi kasus pekerjaan.
Ini pekerjaannya sebagai judul skemanya ini. Nah, informasi yang diberikan kepada ACC itu berupa, di sini saya beri warna hijau Bapak Ibu. Warna hijau ini kita ambil dari mana? Meskipun Bapak Ibu sudah punya pengalaman teknis di bidang ini atau unit-unit ini atau skema ini, agar tertelusur kita tetap membutuhkan yang namanya benchmarking Bapak Ibu ya, atau rujukan. Nah, jadi benchmarkingnya di sini yaitu kita menggunakan unit kompetensi dari 3 ini. Di bagian mananya? Ya, kita akan lihat bagian perlengkapannya Bapak Ibu, yang memberikan informasi kepada ACC. Yuk kita coba lihat Bapak Ibu. Kita mulai dari unit yang pertama, memilih tempat dan lokasi. Bapak Ibu dipastikan memiliki unit kompetensi seperti ini ya, dari kode unit sampai aspek kritis. Nah, untuk mendapatkan informasi di sini, yang tadi ya, yang warna hijau ini, kita mengambilnya dari unit kompetensi pada bagian informasi perlengkapan dan peralatan. Namun, kita akan melihat pada sisi perlengkapannya saja. Sehingga perlengkapan itu nanti akan dilihat oleh ACC, akan dianalisis apa yang ditemukan dan itu akan menjadi dasar untuk dipresentasikan. Untuk sementara kita isi dulu Bapak Ibu. Oh, ini dia perlengkapannya. Ada beberapa informasi di sini. Jadi saya akan mengangkat poin-poin yang memberikan informasi atau data atau sesuatu yang bisa diolah dipelajari oleh ACC nantinya. Oke, salah satunya ada checklist, ada K3, ada jaringan internet, ada ruangan, ada furniture. Kalau ini dianggap memberikan informasi bisa dipakai. Kalau hanya checklist saja, ambil checklist saja. Kemudian kita pindahkan, kita bawa ke sini. Satu dapat, kita bergerak ke unit kedua sekarang. Unit keduanya adalah menangani perizinan kegiatan, itu contohnya. Kita coba, ini dia unitnya, menangani perizinan kegiatan. Kita elemen dan kriterianya kita lewati dulu. Kita lihat ke bawah, scroll untuk melihat perlengkapan. Dari perlengkapan ini ada beberapa poin. Ketika di sini saya sudah tandai merah Bapak Ibu ya, bagian ada peralatan dan perlengkapan. Nah, perlengkapan ini mengandung beberapa informasi Bapak Ibu. Contoh proposal. Di proposal kegiatan berarti ada latar belakang, ada tujuan, ada rencana anggaran biaya dan sebagainya gitu ya. Kemudian ada agenda acara berarti ada susunan waktu dan sebagainya. Panitia, delegasi, narasumber, kemudian rekomendasi dari event, rekomendasi dari kepolisian, dan sebagainya. Ternyata ini adalah mengandung informasi yang dibutuhkan oleh ACC nantinya untuk dianalisis. Jadi saya akan ambil semuanya. Dan seterusnya sampai unit ketiga. Sehingga ditemukan seperti ini Bapak Ibu. Informasi yang Anda berikan berupa, di sini. Nah, ada 11 poin. Nah, 11 poin ini Bapak Ibu sebagai seorang penyusun skenario, kita harapkan 11 poin ini sudah terlampir nantinya untuk dipelajari oleh ACC. Nah, jadi sesuai konteksnya Bapak Ibu. Jadi boleh menggunakan kondisi misalnya proposal kegiatan, boleh pakai kegiatan yang sudah berjalan atau dibuatkan dummy kegiatan yang di dalamnya sudah berisi informasi tentang kasus, tentang sesuatu yang mungkin bisa Bapak Ibu kondisikan menjadi masalah yang harus ditemukan oleh ACC sehingga bisa dipresentasikan nantinya terkait solusinya ataupun beberapa kelemahan-kelemahannya. Karena ingat Bapak Ibu, skenario ini kita gunakan untuk melihat bagaimana penerapan dari kompetensi ACC dalam konteks analytical thinking-nya, pembacaan masalahnya, dan adaptasinya. Dan juga prosedur kerja sesuai dengan 5 dimensi kompetensi Bapak Ibu ya. Nah, kemudian bagian bawahnya Bapak Ibu. Nah, di bagian bawahnya di sini ada lingkup bahasan studinya. Di sini ada 3 Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, 3 yang warna biru ini ada pemilihan tempat, pemilihan perizinan, penanganan keramaian ini diambil dari unit kompetensi yang sudah berubah bentuk menjadi pean di sini ya. Jadi kata benda dia. Yang awalnya dari memilih menjadi pemilihan tempat dan lokasi. Menangani menjadi penanganan perizinan. Kemudian ini juga penanganan keramaian. Itulah yang menjadi lingkup bahasannya. Oke, Bapak Ibu, kalau sudah di bagian ini adalah hasilnya. Oke. Ini adalah hasilnya. So.
Oke, ini adalah resultnya. Untuk di awal itu hasil analisis di sini ya, itu disusun dalam presentasi. Nah, ketika membuat presentasi, ini kita berikan batas waktu 60 menit untuk mengerjakan dan kita batasi slide-nya. Sehingga di sini juga menantang kemampuan dari seorang asesi tersebut dalam beradaptasi dari skenario yang kita susun ini, Bapak Ibu. Keterkaitannya dengan kebutuhan waktunya. Dan kemudian kita bergerak ke bawahnya, Bapak Ibu. Oke. Setelah mengikuti metode STAR ini, Bapak Ibu ya. Setelah metode STAR, oke. Setelah melihat metode STAR ini, saya ulang Bapak Ibu. Ada situation, task-nya, di sini adalah action-nya. Action-nya. Oke. Ini berasal dari informasi perlengkapan dari unit kompetensi. Saya ulang sekali lagi Bapak Ibu. Ya, dari unit kompetensi. Oke. Unit kompetensi kita bawa di bagian perlengkapan. Oke, kita ambil dari sini bagian perlengkapan, kita masukkan. Oke, begitu sudah. Ini dia hasilnya, yaitu agar dapat dipresentasikan hasil analisisnya dan temuan-temuan dengan rekomendasi solusi dan sebagainya dengan waktu 60 menit untuk menyiapkan yang menghasilkan 10 slide presentasi. Nah, ini baru di langkah pertama yang harus disiapkan. Berikutnya, di lanjutannya adalah di baris kedua, yaitu apa yang harus didemonstrasikan. Nah, di sini kita masukkan lagi Bapak Ibu fokus presentasinya di 3 unit tadi. Di kelompok pekerjaan tersebut ada 3. Tempat lokasi kegiatan, perizinan, dan keramaian. Oke, kita lihat apakah masih sama dengan kelompok pekerjaannya. Oke, ada 3 Bapak Ibu ya. Tempat lokasi, perizinan kegiatan, dan keramaian. Atau Bapak Ibu bisa ambil dari sini, di skenario tadi lingkup bahasan, kita pindah, kita bawakan ke sini. Jadi inilah jadi fokus presentasinya. Nah, ketika dia mempresentasikan, asesi di bagian ini diberikan informasi juga. Presentasinya ada 2 bagian, yaitu pemaparan dan tanya jawab. Nah, kurang lebih seperti ini Bapak Ibu, dan ada poin-poinnya. Nanti bisa sama saja, tidak apa-apa. Nah, ketika sudah selesai seperti ini, IA04A sudah selesai Bapak Ibu. Ya, sudah selesai, nanti asesi tinggal mempelajari skenarionya, kemudian membaca atau melihat informasi yang Bapak Ibu sediakan untuk dilihat, ditelusuri, dan dianalisis oleh asesi tersebut sehingga bisa menjadi data pendukung atau informasi dalam menyusun presentasinya. Ketika sudah selesai PPT-nya dan sudah presentasi, ketika Bapak Ibu sebagai asesor ada pertanyaan yang muncul terkait temuan atau hasil presentasinya, kita akan menggunakan IA04B Bapak Ibu. Jadi kita akan lanjut di video berikutnya, IA04B. Video kali ini sampai di sini saja. Terima kasih. Kalau ada hal yang perlu didiskusikan bisa di kolom komentar atau pada saat nanti kita ketemu di kelas. Tetap semangat Bapak Ibu, jadi asesor hebat. Salam kompeten.